Salam, saya Bu Seri. Saya mau kesaksian. Cucu saya Brian umur 9 tahun. Pada tanggal 10 September, dia menderita sakit di tulang ekornya. Tiap hari sudah tak kasih obat dari Penang, tapi tak sembuh-sembuh. Akhirnya suruh orang pijit juga tak sembuh-sembuh, semakin parah. Lalu Brian tanya, "Mak, kasih saya obat yang manjur." Pada tanggal 1 Oktober, waktu firman dan doa, Pastor Lani mendoakan anak-anak. Lalu saya tumpang tangan ke cucu saya tempat yang sakit. Setelah dia teriak-teriak, aku sembuh. Tapi saya tak percaya. Jam 11 malam tak tanya lagi. Dia jawab tinggal 3%. Besok pagi tak tanya lagi. Yang jujur ya, dia jawab, "Sungguh saya sudah sembuh total." Ini mukjizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan lewatkan firman dan doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pastor Samuel Muji dan Pastor Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Dan untuk permohonan doa, Anda dapat mengirimkan melalui DM @PS Lanitan. Share atau bagikan link YouTube firman dan doa kepada seluruh keluarga, teman, kerabat untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dan mujizatnya. Kalau balita itu, menurut saya kalau kita mendidik anak balita ya, kita harus tahu, harus tegas, yes or no, itu aja. Nah kalau teenager udah beda, kita nggak bisa bilang yes or no, tapi kita harus kasih gambaran. Setiap anak perlu diperhatikan masing-masing. Setiap anak mempunyai kebutuhan masing-masing. Bagaimana pola asuh yang tepat? Bagaimana nilai-nilai yang harus diterapkan? Temukan jawabannya di Table of Content Orang Tuaku Pahlawanku di YouTube @PS Lanitan. Shalom Bapak Ibu Saudara, tidak sabar rasanya masuk di bulan Maret. Karena di bulan Maret ini kita akan membahas tema besar kita adalah tentang keluarga selama ibadah online di bulan Maret. Keluarga yang berbahagia tentulah menjadi impian buat setiap kita semua. Kami rindu Bapak Ibu Saudara, setiap Anda juga mengalami yang namanya keluarga yang berbahagia. Karena itu kita akan bahas setiap minggunya di bulan Maret tentang keluarga. Dan di dalam bulan Maret ini, saya dengan Pastor Lani akan berkhotbah bersama-sama di dalam tema keluarga ini. Karena itu saya ingatkan untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Supaya ketika setiap ibadah online kita diupload, setiap Anda akan menerima pemberitahuannya. Dan Anda juga dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus. Sampai jumpa di bulan Maret Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa Anda di ibadah online kita hari ini. Saya mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Mawar Sharon. Connect Group adalah komunitas rohani, tempat di mana Anda tidak merasa sendiri, tempat di mana Anda bisa bertumbuh bersama-sama dengan keluarga seiman. Untuk mengetahui informasi seputar Connect Group, Anda bisa menghubungi nomor yang Anda dapat baca di dalam layar kaca Anda. Untuk persembahan Anda bisa melakukannya melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda, lewat transfer ataupun QR Code. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel GMS Jatim Bali Nusa supaya Anda mendapatkan update informasi kegerakan Gereja Mawar Sharon Jatim Bali Nusa. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita mau berdoa untuk ibadah kita sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengar suara-Mu, untuk menghampiri Engkau Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang memberkati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, kami mengizinkan karya Roh Kudus. Sekalipun online hari ini kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Beracaralah di dalam hidup kami, beracaralah di dalam keluarga kami. Kami menghampiri Engkau dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami siap mengikuti ibadah online hari ini. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya.
The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Come on! Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Semua tetap bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Katakan kasih, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya yang termulia, berkenan bagi-Mu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, come on. Pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Katakan hanya
You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place. Found freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. That's in a beat of your love. Hallelujah. Come sing. That's in a beat of your love. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place. Hallelujah. Found freedom. Mari angkat tanganmu, katakan God is my joy. Come on. With the music, I will praise you. Dance to the beat of your love. By the power of your freedom. Dance to the beat of your love. Oh, 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 for me. I know your love is always over me. Oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Come on, sing. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, oh. Your love is over me. I'm free to dance. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan. Come on. One, two, three, go! Mari lebih lagi, sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan. Come on! With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Melukis wajahmu di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tua kami Tuhan. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahanmu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikutmu. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, ku angkat tanganku Yesus
memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tua kami Tuhan, sampai masa tuaku Kau tetaplah, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Mari angkat penyembahanmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Mari sama-sama katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku Yesus,
semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk menang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk menang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu itulah yang memampukan kami ya Tuhan, untuk kami ini menjadi hamba-hamba yang berkenan bagi-Mu. Karena itu Tuhan, terus ajarkan kami gimana kami bisa mengikuti-Mu. Terus Tuhan, ajar kami gimana kami bisa menjadi semakin hari semakin serupa dengan pribadi-Mu. Semakin hari semakin menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin mengikuti apa yang Kau ingin kami ikuti. Dan semakin hari semakin menggenapi daripada setiap janji-Mu, menggenapi daripada setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajari kami Tuhan bagaimana kami ini berjalan di jalan-jalan-Mu. Termasuk juga ini doa setiap kami ya Tuhan. Kalau Kau tuntun kami, termasuk juga sertai kami, bentuk kami, jadikan kami untuk menjadi pribadi seperti yang Kau mau. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang punya rencana yang dahsyat, Engkau Allah yang punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Pastikan ya Tuhan, kami ini siap untuk mengalami semua yang terbaik daripada-Mu. Sehingga ketika waktunya tiba, kami jadi orang-orang yang menikmati segala sesuatu yang baik, indah, dan mulia yang berasal daripada-Mu. Hidup ini penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa melihatnya, dan ajar kami untuk kami bisa menikmatinya. Karena itu Tuhan, tuntun kami senantiasa, ajar kami. Kalau sebentar kami juga mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, ajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini jadi sebuah kebenaran yang mengubahkan hati kami, mengubahkan pemikiran kami, dan membawa kami untuk kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan pribadi Kristus. Semakin hari semakin muncul segala sesuatu yang ilahi dari dalam diri kami, terutama muncul karakter-karakter ilahi yang berasal daripada-Mu. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba juga, supaya di balik keterbatasan kata-kata dan hikmat manusia, kuasa-Mu yang tidak terbatas itulah yang mengubahkan segala sesuatu,
Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, ya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik, dan Dia itu selalu punya rahmat yang baru dalam hidup setiap kita. Rencananya itu sungguh bukan rencana kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Rencananya adalah rencana damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu excited banget loh ketika hidup ini ngikutin Tuhan. Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan takaran Tuhan ketika memberi, ketika memberkati kita adalah sebuah takaran yang baik. Dikatakan Dia adalah Allah yang baik dan Dia adalah Allah yang murah hati. Takarannya itu gak pernah pas-pasan. Takarannya itu selalu penuh limpah. Bahkan dikatakan sampai setelah penuh pun digoncang-goncangkan. Gitu ya, supaya mungkin masih ada tempat lagi untuk bisa dituangkan lagi, untuk bisa dicurahkan lagi. Ketika dicurahkan lagi, bahkan dikatakan sampai meluber keluar, sampai melimpah keluar. So kalau kerinduan Tuhan untuk memakai kita, kerinduan Tuhan untuk memberkati kita, kerinduan Tuhan untuk membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi, udah gak usah dilakukan lagi. Itu udah pasti lebih tinggi, lebih besar, dan lebih luar biasa daripada apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Pertanyaannya adalah, siapkah kita mengalami semua itu? Siapkah kita ketika Tuhan itu memakai kehidupan kita untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi? Siapkah kita ketika kita ingin diberkati oleh Tuhan, ternyata Tuhan berkati kita lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan? Siapkah kita ketika kita berkata pingin terobosan dan Tuhan berikan terobosan yang luar biasa gilang gemilang buat setiap kita? Karena ada banyak orang yang berhasil mencapai puncak dalam kehidupannya, tapi sedikit saja orang yang bisa menikmati puncak kehidupan itu. Untuk itu diperlukan karakter yang baik. Untuk itu diperlukan karakter yang ilahi. Untuk itu diperlukan karakter yang benar. Seumpama Tuhan itu rindu memberkati setiap kita begitu luar biasanya, rindu memakai kehidupan kita begitu luar biasanya, rindu mengurapi kita begitu luar biasanya, wadahnya, tempatnya itu adalah karakter kita. Karena itu kita akan sama-sama belajar hari ini gimana kita ini bisa memiliki karakter seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan punya rencana spesifik, spesial dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu Tuhan akan membentuk setiap karakter kita dengan caranya juga pribadi lepas pribadi. Tapi ada prinsip-prinsip kebenaran yang sama yang saya berdoa kita semua bisa tangkap hari ini. Karena itu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ketika Anda mendengarkan ini dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa ketemu dengan setiap Anda walaupun hari ini kita berada di ruangan, di tempat yang berbeda. Tapi saya percaya kita ini ada satu tempat yang sama ketika kita kumpul sama-sama, yaitu dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan ini gak ada jarak. Sama seperti saya tahu Tuhan hadir di tempat ini pada hari ini, saya juga percaya Tuhan hadir dimanapun Anda berada saat ini. Karena itu ketika hati kita tertuju sama Tuhan, kita sama-sama buka hati dan izinkan firman Tuhan itu berbicara ke dalam hati kita dan ke dalam diri kita. Kita membuka diri kita dan kita izinkan firman Tuhan ini memeriksa sampai ke dalam hati kita. Izinkan Tuhan yang berpekara dengan hati kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan ini pertama-tama untuk kita, untuk saya. Itu berarti juga untuk setiap Anda yang ada di rumah Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing. Bukan untuk orang lain, tapi untuk setiap kita. Karena Tuhan ingin memakai kehidupan setiap kita luar biasa. Dan saya berdoa firman Tuhan ini bisa membawa kita ke dalam pemakaian dan berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Amin. Untuk itu kita akan belajar sama-sama dari seseorang yang bernama Yeftah. Yeftah ini unik dan ada banyak pelajaran yang luar biasa yang kita bisa pelajarin dari kehidupannya. Ayo kita sama-sama belajar di Hakim-Hakim pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang pertama. Kita akan baca ayat demi ayat, kemudian nanti kita akan berhenti di ayat di mana ada sesuatu yang kita ingin supaya kita bisa pelajarin sama-sama. Ya. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. Adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Ada sebuah noda, ada sebuah
celah yang Alkitab dengan jujur katakan tentang Yeftah. Saya tidak berkata bahwa ketika dia ini anak seorang perempuan, maafkan saya, firman Tuhan yang mengatakannya juga, anak seorang perempuan sundal seolah-olah dia ini anak haram. Saya percaya nggak ada anak haram sih, karena sebetulnya anak itu dilahirkan tentunya karena ada rencana Tuhan di sana, dan kalau ada Tuhan terlibat di sana, tidak ada yang haram di sana, yang adalah rencananya yang kudus, indah, dan mulia. Yang percaya katakan amin. Tapi ketika Alkitab mencatat seperti ini, seolah-olah firman Tuhan ingin ngomong sama kita, ada celah dan noda dalam kehidupan Yeftah, tapi itu tidak menghalangi rencana Tuhan untuk memakai kehidupannya. Yeftah bukan orang yang sempurna. Walaupun ketika kita baca di selanjutnya, kita bisa lihat bahwa Yeftah ini orang yang luar biasa. Orang yang selalu menang di dalam pertempuran, di dalam peperangan. Dan orang ini adalah orang yang berhasil di dalam pekerjaannya. Tapi orang ini punya celah. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, nggak ada orang yang sempurna. Seberapapun keras kita berusaha, nggak ada orang yang sempurna. Dan it's okay ketika Tuhan ingin memakai kehidupan setiap kita, Tuhan itu ingin memakai seluruh aspek kehidupan kita, termasuk kalau ada segala sesuatu yang mungkin kurang sempurna di sana. Jangan tunggu kita sempurna, jangan tunggu sampai kita ini begini dan begitu, baru kita ini mau dipakai sama Tuhan. Justru izinkan Tuhan itu memakai kehidupan kita apa adanya. Izinkan lewat kelemahan itu, kita kasih Tuhan ruang supaya kasih karunia itu bisa bekerja dan bertambah-tambah dalam kehidupan setiap kita. Izinkan di mana ada kelemahan itu menjadi tempat di mana sang penjunan itu dengan tangannya membentuk kehidupan setiap kita. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita berbicara sama-sama tentang karakter. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini ngomong tentang karakter, ujungnya adalah karena Tuhan ingin pakai hidup kita. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Dan Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk perkara-perkara yang indah dan mulia. Tahukah itu Bapak Ibu Saudara? Semua orang ingin hidupnya ini berguna. Demikian juga Tuhan. Dan ketika Tuhan pakai kehidupan kita, guna kita ini luar biasa. Kita ini akan jadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Dan kita tidak akan pernah sangka bagaimana kehidupan kita kalau dipakai oleh Tuhan, kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk mengubahkan kehidupan banyak orang. Yang percaya katakan amin. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Iya sih masih ada kelemahan, iya sih masih ada kekurangan, bukan berarti saya berkata it's okay to kompromi dengan hal itu. It's okay kalau kita kompromi dengan hal itu, no. Tapi jangan biarkan kelemahan kita itu menghalangi pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Ada kelemahan, bereskan. Ada kekurangan, selesaikan. Ada dosa, bertobatlah. Tapi jangan tunggu sampai segala sesuatu itu ideal, sempurna dalam kehidupan kita, baru kita mau memberi diri dipakai oleh Tuhan. No. Izinkan Tuhan ubahkan karakter kita untuk satu tujuan yang mulia, yaitu dipakai oleh Tuhan. Yeftah nggak sempurna, tapi Tuhan mau pakai dia. Tapi karakter kan nggak bisa berubah ya. Amsal 27 ayat 17, tahan di sana dulu. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sama seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Seperti besi yang dulunya tumpul jadi lebih tajam, sama seperti besi yang dulunya tumpul berubah jadi lebih tajam, demikian juga manusia bisa berubah. Jadi karakter bisa berubah. Karakter bisa berubah. Bergantung apakah kita ini mau supaya karakter kita ini diubahkan atau tidak. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Dengan iman saya bisa melihat setiap Anda melambaikan tangan di rumah Anda, di tempat Anda masing-masing. Seberapa kita mau dipakai oleh Tuhan, seberapa kita siap dipakai olehnya, bergantung dari seberapa kita mau karakter kita dibentuk sama Tuhan. Dan kita akan lanjut ya, bagaimana Yeftah mengalami semua ini. Ya, dan kita akan banyak belajar dari sana. Yuk lanjut ayat yang kedua. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain.
Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ini yang pertama yang kita bisa tarik pelajaran dari Yefta. Yang pertama, jangan hindari proses. Jangan lari dari proses. Tahukah Bapak Ibu Saudara, proses ini adalah tempat Tuhan membentuk karakter kita. Proses ini adalah sekolahnya Tuhan untuk membentuk karakter kita. Jangan lari dari proses. Loh kan Yefta nggak lari, dia diusir. Seseorang pernah datang kepada saya dan dia berkata, Pak Pendeta, saya ini diusir sama keluarga dari rumah. Kenapa? Karena saya mempertahankan iman saya kepada Kristus. Saya berkata, puji Tuhan, luar biasa kau melakukan hal yang luar biasa. Tapi ingat baik-baik, jangan keluar dari rumah. Duh, tapi saya diusir dari mereka. Saya sudah enggak mendapatkan fasilitas apa-apa di rumah itu. Saya ini dikucilkan. Kalau mereka lagi makan sesuatu, saya enggak ikut dipanggil makan. Kalau orang tua saya membelikan sesuatu untuk adik-adik saya, untuk saudara saya enggak dapat. Bahkan terakhir kali saya nggak boleh pakai fasilitas rumah untuk pergi kemana-mana, saya nggak boleh pakai lagi fasilitas yang ada di rumah. Saya berkata sama dia, biarlah itu menjadi prosesmu untuk menunjukkan imanmu. Baik untuk engkau mempertahankan imanmu, tapi tunjukkanlah imanmu itu tentang apa kepada mereka. Tunjukkan bagaimana imanmu dalam Kristus Yesus itu bertahan di dalam setiap proses yang ada, bertahan di dalam setiap tantangan yang ada, bertahan di dalam situasi dan kondisi yang tidak ideal, tetapi iman itulah yang memberikan engkau kekuatan dan tuntunan untuk engkau tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan bagi sesama kita. Justru karena engkau mempertahankan iman itulah, tunjukkan bahwa di dalam iman itu ada kasih. Ada hormat kepada orang tua, ada kasih kepada orang tua dan saudara-saudara. Walaupun diperlakukan yang tidak benar dan tidak baik pun, biarlah iman itu berbicara di sana. Biarkan segala sesuatu yang ada itu menjadi sebuah proses bagimu. Karena sungguh Bapak Ibu Saudara, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang luar biasa, itu selalu prosesnya luar biasa. Roma 5 ayat 3-5. Roma pasal yang kelima ayat 3-5 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Pertanyaannya adalah ketika kita menghadapi kesengsaraan, kalau kita tahu bahwa ini karena dosa dan kesalahan, bertobatlah. Tapi kalau kita tahu bahwa kita tidak melakukan segala sesuatu yang salah di sana, kita tahu bahwa ini Tuhan sedang membawa kita dalam sebuah proses, lihatlah kesengsaraan ini sebagai proses yang akan membawa hasil dalam kehidupan setiap kita. Apa hasilnya? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan sama-sama, pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi katakan sama-sama, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, asal kita setia di dalam proses itu, maka ada Roh Kudus yang turut mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Hasilnya adalah segala sesuatu yang baik. Orang yang gak lari dari proses akan bertumbuh di dalam karakter ilahinya. Mereka akan menjadi orang-orang yang lebih sabar, Alkitab katakan. Mereka akan menjadi orang-orang yang lebih teguh berdiri di dalam kebenaran. Dan orang-orang yang gak lari dari proses akan mengalami janji Tuhan dan menerima janji Tuhan. Ingat Hagar, hambanya Sarah. Gak usah dibuka, Anda catat aja ayatnya, nanti Anda bisa baca di rumah. Kejadian pasal 16 ayat 6-15, saya ceritakan singkat aja. Hagar adalah hambanya Sarah. Ketika sudah lama kira-kira Sarah merasa bahwa dia gak bisa memberikan keturunan buat Abraham. Sarah berkata kepada Abraham, udahlah
Aku sudah usia juga, sudah nggak bisa memberikan kau keturunan. Ini hambaku Hagar, hampiri dia. Abraham menghampiri Hagar dan Hagar akhirnya hamil. Dan ketika Hagar hamil ini, Alkitab mencatat Hagar juga melakukan hal yang kurang pas sih. Karena Hagar dikatakan di situ memandang rendah Sarah, nyonyanya. Ya, kemudian Sarah marah-marah sama Abraham nih, katanya, ini nih gara-gara kamu nih, hambaku ini jadi memandang rendah kepadaku. Abraham berkata, lah dia kan hambamu, perlakukan aja apa yang kau mau untuk kau lakukan terhadap dia. Alkitab mencatat kemudian Sarah menindas Hagar. Hagar mengalami proses yang luar biasa dari Tuhan. Sampai satu titik Hagar gak tahan dan dia melarikan diri. Firman Tuhan mencatat ketika Hagar melarikan diri, malaikat Tuhan menjumpai dia dan firman Tuhan jelas mencatat, Tuhan berfirman, suruh Hagar kembali sama Sarah. Kembalilah ke sana, dan firman Tuhan mencatat dengan jelas, kembalilah ke sana, biarkan dirimu ditindas. Ada hal-hal yang gak enak yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu adalah proses yang lahir, yang dilahirkan, yang diadakan, karena Tuhan punya rencana di sana. Yaitu untuk membentuk segala sesuatu yang baik dan indah. Dan tahu enggak, ada janji di sana. Kamu balik ke sana, anakmu ini akan lahir, dan anakmu ini akan jadi bangsa yang besar. Dari dia akan lahir raja-raja yang luar biasa. Hagar terima janji ketika dia tidak lari dari proses. Hari ini, tantangan apa yang sedang kita hadapi? Kalau tantangan itu karena kesalahan kita, bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa tantangan ini terjadi karena seizin Tuhan, kalau tantangan ini terjadi karena memang ini harus kita hadapi, hadapilah dengan ucapan syukur sambil berkata, Tuhan help me, tuntun aku. Tuhan aku mau sabar di sini, aku mau tekun di sini, dan aku tidak mau lari dari sini. Berapapun lama proses yang dibutuhkan, I will stay. Selama engkau menyertai aku tahu segala sesuatu yang baik akan dilahirkan dari sini. Aku masuk dalam proses ini seperti ini, tapi aku akan keluar menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Sabar, teguh, dan menerima janji Tuhan. Siapa yang mau mengalami ini? Katakan amin. Amin. Jangan lari dari proses. Lanjut yuk. Ayat yang keempat. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-11, balik ke tadi, Hakim-Hakim yang ke-11, ayat yang keempat, kita akan baca sama-sama. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Top. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Nah ini yang menarik, perhatikan jawaban Yeftah di ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-7. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Yeftah ini negative thinking. Yeftah ini negative thinking. Lu kan kamu, lu kan anda ini yang mengusir aku. Sekarang karena waktu terdesak kamu suruh aku kembali. Gitu ta maksudmu? Yeftah ini negative thinking. Kalau kita mau bertahan di dalam proses, kalau kita mau karakter ilahi itu muncul dari proses itu, hal pertama yang tidak boleh ada dalam hidup kita adalah negative thinking. Firman Tuhan berkata seperti apa yang kita pikirkan, demikian juga kita. Kalau kita negative thinking, hasilnya akan negatif. Nggak ada segala sesuatu yang baik yang keluar dari orang yang negative thinking. Nggak ada karakter, nggak ada hal yang luar biasa yang akan dihasilkan ketika kita negative thinking. Orang yang negative thinking akan cenderung membalas. Orang yang negative thinking akan cenderung membuktikan diri. Orang yang negative thinking akan cenderung sembunyi. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita udah negative thinking, nggak mungkin ada iman di situ. Positive thinking aja kagak, buru-buru iman. Kalau nggak ada iman di situ, pengharapan kita pasti salah. Setuju dengan saya? Kalau pengharapan kita salah, ada kemungkinan loh ya,
kasih juga nggak ada di situ. Kalaupun ada kasih, bukan seperti itu kasih yang Tuhan mau. Bukan kasih yang egois seperti itu yang Tuhan mau. Bukan kasih yang menonjolkan diri yang seperti itu yang Tuhan mau. Bukan kasih yang membuktikan diri seperti itu yang Tuhan mau. Bukan kasih yang ingin menunjukkan bahwa aku nggak seperti itu loh sama orang lain. Tetapi kasih yang justru berkorban, melayani, itulah yang Tuhan mau. Karena itu jangan sensi. Nggak ada karakter ilahi yang akan muncul dari sana. Galatia 5 ayat 22-23. Inilah target Tuhan. Kalau Tuhan mau munculkan karakter ilahi, ini loh yang Tuhan mau munculkan. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Negatif thinking tidak akan pernah menuntun kita ke sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara, don't be negative. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Seumpama pikiran kita itu seperti gelas yang terisi dengan hal-hal yang negatif, seperti gelas yang di dalamnya ini banyak kotoran. Banyak hal-hal yang nggak benar, banyak hal-hal yang membawa hal yang nggak baik dalam hidup kita. Satu cara untuk membersihkan ini adalah tuang dengan air bersih. Izinkan air yang bersih ini membersihkan dan mengeluarkan setiap kotoran yang ada. Sampai betul-betul isi daripada pikiran ini, isi daripada gelas ini betul-betul berisi air yang bersih dan pikiran yang bersih. Firman Tuhan itulah air yang membawa kehidupan, yang memandikan setiap kita, yang membersihkan setiap kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Aku baca firman Tuhan nggak ngerti, it's okay, baca saja. Sampai satu titik engkau akan mengerti. Sampai satu waktu engkau akan mengerti. Ngerti nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, firman tidak pernah gagal menyelesaikan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika firman itu dinyatakan buat setiap kita. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Baca, renungan. Saya punya kebiasaan, kadang-kadang saya baca firman Tuhan ya sambil diem sih, sambil saya renungkan. Tapi ada waktu-waktu tertentu ketika ada rema-rema tertentu, saya sengaja baca firman Tuhan ini sampai telinga saya dengar. Saya tahu ada sesuatu yang terjadi di sana. Coba Bapak Ibu Saudara, bangun kebiasaan ini. Baca dan renungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan negatif thinking. Lanjut yuk, ayat yang ke-8. Sampai sini Anda belajar sesuatu? Ya, kita lanjut Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ayat yang ke-8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Hati-hati dengan motivasi hati Bapak Ibu Saudara. Salah satu hal yang Tuhan proses lebih dalam hidup kita adalah motivasi hati kita. Yeftah ini mau ikut kembali bukan karena dia membela umat Tuhan. Bukan karena dia membela nama Tuhan atas bangsa Israel. Nanti ke bawah kita akan makin lihat bahwa motivasi Yeftah mostly adalah me, and me. Karena itu ini yang ketiga. Ini poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk bisa memprioritaskan visi Tuhan di atas visi pribadi. Agenda pribadi Yeftah adalah membuktikan diri. Agenda pribadi Yeftah adalah ingin menunjukkan dan ingin membalas. Yeftah ingin berkata bahwa kalau kamu kemarin usir aku, sekarang aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Engkau menolak aku,
inilah sekarang aku yang menyelamatkan engkau. Dia gagal melihat bahwa lewat semua proses yang ada, Tuhan ingin supaya dia berdiri, supaya dia itu berdiri atas pemakaian Tuhan, karena Tuhan ingin memakai dia atas bangsa dan umat pilihannya. Orang yang salah motivasi hati, salah tujuan juga. Orang yang salah motivasi hati, bisa salah menilai kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kehendak Tuhan yang begitu indah dan mulia seolah-olah jadi, maafkan saya, lebih murah dan lebih sederhana. Dia nggak bisa lihat rencana Tuhan yang lebih indah dan mulia atas penetapan dia menjadi kepala atas Israel lebih daripada agendanya untuk membuktikan diri bahwa aku nggak seharusnya ditolak dari keluarga, aku seharusnya nggak ditolak atas bangsa ini, bahkan aku yang seharusnya layak untuk menjadi pemimpin. Semua rencana Tuhan dan indah yang mulia itu seolah-olah jadi dikerdilkan, jadi dikecilkan, jadi diminimize, seolah-olah jadi lebih rendah ketika kita prioritaskan visi pribadi kita di atas visinya Tuhan. Karena itu belajar untuk kita ini bisa memprioritaskan visi Tuhan di atas visi pribadi. Bukan berarti kita tidak boleh punya visi pribadi, bukan. Tapi kita tahu bahwa visinya Tuhan harus didulukan. Yang setuju katakan amin. Visi Tuhan harus didulukan. Oke, gimana caranya kita bisa memprioritaskan visi Tuhan di atas visi pribadi? Saya akan kasih tipsnya. Gimana kita bisa memprioritaskan visi Tuhan di atas visi pribadi di atas visi pribadi kita? 1. Prioritaskan kekudusan Tuhan lebih dari keuntungan. Prioritaskan untuk menjaga nama Tuhan lebih daripada keuntungan. Prioritaskan untuk kita ini menjaga integritas kita di atas keuntungan. Demi menjaga integritas, jangan lakukan segala cara untuk mendapatkan bisnis, mendapatkan tender, mendapatkan peluang, mendapatkan keuntungan, dan yang lain sebagainya. Don't do that. Jangan berkata bahwa kita perlu berkat ini. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, iman kita harus berjalan di atas kebutuhan kita. Yang membuat kita bergerak bukan karena kebutuhan, tapi karena iman. Why? Karena pemeliharaan Tuhan itu ada karena iman kita. Bukan karena kita butuh seperti yang kita mau. Izinkan Tuhan menjawab seperti yang Dia mau. Bukan yang kita pikir, kebutuhan yang kita perlu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Justru inilah yang menjaga kita. Supaya kita ini tidak menerima berkat yang second class. Tapi mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, gimana kita ini bisa memprioritaskan visi Tuhan daripada visi pribadi kita? Dahulukan kemajuan visi Tuhan atas umatnya dibandingkan kemajuan visi kita secara pribadi. Dahulukan kemajuan visi Tuhan. Jangan sampai kemajuan visi Tuhan harus terhalang karena kita lebih mengejar visi pribadi. Saya tahu hari-hari ini gak mudah mungkin buat setiap kita. Tapi izinkan saya berkata seperti ini, sampai dengan hari ini saya masih mendengarkan kesaksian demi kesaksian bagaimana Tuhan memelihara kehidupan umatnya dengan begitu luar biasa. Sampai dengan hari ini saya masih mendengar kesaksian Tuhan memelihara umatnya dengan ajaib. Situasi dan kondisi mungkin kita bisa berkata sampai dengan hari ini, ya masih ada plus minusnya, masih ada tantangannya. Hei, bukankah segala zaman juga seperti itu? Tapi bukankah sampai dengan hari ini, Mazmur pun pernah berkata, dia tidak pernah melihat orang benar meminta-minta roti. Anak orang benar meminta-minta roti. Karena itu, jangan sampai loh ya, demi segala sesuatu yang sifatnya ekstra, kita nggak mau jadi CGL, kita nggak mau jadi sponsor, kita nggak mau jadi pemimpin, kita nggak mau masuk lebih dalam lagi dalam pemakaian Tuhan, cuman karena apa? Nggak punya waktu. Demi segala sesuatu yang ekstra, jangan sampai visi Tuhan dikorbankan. CG udah waktunya dilahirkan, dan kita tahu sebetulnya kita bisa ikut ambil bagian di sana, tapi jangan sampai kita berkata no. Mungkin ada beberapa di antara kita yang berkata nggak layak. Ingat ya, nggak ada orang yang layak, kita semua dilayakkan. Saya pun berdiri di tempat ini karena Tuhan yang melayakkan, bukan karena saya gimana-gimana, sungguh enggak. Tapi please perhatikan, jangan sampai loh ya, kita ini nggak ambil pemakaian Tuhan itu demi apa? Demi sesuatu yang ekstra. Mungkin demi pekerjaan tambahan dan yang lain sebagainya.
Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memelihara. Provision itu ada ketika kita mengikuti visinya Tuhan. Amin. Yang ketiga. Oh, ini juga ya, ini juga saya jadi ingat ini. Ketika ini saya jadi teringat. Ada juga sih orang yang nggak mau ngambil pelayanan, kenapa? Karena katanya nggak ada waktu. Kok bisa nggak ada waktu? Saya pernah ngobrol-ngobrol sama mereka, ayo pelayanan yuk, udah waktunya pelayanan, kita lagi perlu banyak pelayan Tuhan. 2030, 100 gereja lokal loh di regional kita. Ya, mungkin di beberapa kota nanti akan ada, ada berbagai macam GMS dan yang lain sebagainya, dan untuk itu perlu banyak pelayan Tuhan. Ada banyak orang yang nggak pelayanan, kenapa nggak pelayanan? Nggak ada waktu. Oh ya nggak ada waktu, tapi ternyata dia punya waktu untuk hobinya. Bukan berarti kita nggak boleh kerjakan dan nggak boleh enjoy hobi kita. Ayo tapi come on, dulukanlah prioritasnya tuh, dulukanlah visinya Tuhan. Jangan sampai visi 2030 100 itu kita nggak ikut ambil bagian di sana. Percaya deh, kalau saya ini selalu punya prinsip, demikian juga Pastor Sam selalu ajarkan, kalau Tuhan itu pakai kita itu kehormatan sih sebetulnya, itu privilege. Karena Tuhan nggak pakai kita pun masih ada orang lain yang ngantri di belakang kita, gitu. Tuhan nggak apa-apa sih, tapi kita loh yang kehilangan kesempatan itu. Dan kan jadikan sayang kan, dan gimana pun juga akhirnya seolah-olah visi Tuhan yang akhirnya lebih dikorbankan bagi kita dibandingkan visi kita pribadi. Ya, dan saya berdoa, ayo siap kita bisa prioritaskan visi Tuhan. Yang ketiga, gimana kita bisa memprioritaskan visi Tuhan? Doakan, pikirkan, dan kerjakan visi gereja lokal kita. Kerjakan dan doakan. Hari-hari ini yang belum join CG, joinlah CG. Joinlah komsel kita. Bertumbuhlah bersama. Ketika ada di dalam CG itu ngomong sama pemimpin, datang kepada pemimpin, datang kepada CGL. Anda yang CGL datang sama coach. Apa yang aku bisa lakukan? Apa yang aku bisa kerjakan di sana? Apa yang aku bisa bangun di situ? Mungkin Anda bisa berikan mungkin nama-nama nanti saudara atau kenalan Anda atau mungkin koneksi Anda yang mungkin ada di kota-kota yang akan kita rintis di sana nanti. Kasih ke mereka supaya kita bisa follow up. Atau mungkin ada beberapa di antara kita yang terbeban untuk kita ini mulai rintis sesuatu, untuk kita mulai bangun CG di sana, ngomong sama mereka. Mulai doakan dalam mesbah keluarga ketika kita doa dan ketika kita ini makan. Saya mulai ajarkan anak-anak saya untuk ketika mereka doa, kapanpun mereka doa, baik doa pagi, doa makan atau waktu mereka saat teduh, saya mulai ajarkan kepada mereka untuk jangan lupa doakan visi 2030 100 gereja lokal. Doakan. Mulai pikirkan apa yang aku bisa lakukan. Mulai pikirkan apa yang aku bisa kerjakan. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kalau di luar sana, di dunia sana, saya sering mendengar dan beberapa kali mendengar ada produk-produk tertentu yang berkata setiap kali dia menjual sebuah produk ini, ada sekian persen hasilnya yang akan dia belikan dan yang lain sebagainya. Ada yang berbagai slogan, satu yang terjual maka dia akan lakukan satu untuk yang ini dan yang lain sebagainya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang kita bisa pikirkan dan kerjakan di sana. Itulah ketika kita memprioritaskan visi Tuhan dibanding cuma visi pribadi kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Udah diberkati Tuhan sampai sini. Yuk kita lanjut ya. Lanjut ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan. Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Nah ini kan, ini loh masalahnya. Ketika orang ini nggak bisa melihat yang mana prioritas visi Tuhan, dia tuh melihat segala sesuatunya itu jadi personal dalam dirinya. Ini yang keempat. Don't take everything personal. Jangan sensi Bapak Ibu Saudara. Jangan kayak seolah-olah ketika orang itu sudah nggak bisa lihat prioritas yang lebih tinggi dari prioritas dirinya, seolah-olah dia berkata, akulah yang paling penting dan akulah yang harus dipedulikan, akulah yang harus diurus, akulah yang harus didulukan, dan akulah segala-galanya. Lucu sih, Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon, padahal dia barusan diangkat jadi pemimpin. Waktu Raja Bani Amon nyerang bangsa Israel, pikirannya adalah dia nggak tahu siapa itu Yefta. Dia nggak tahu siapa itu rajanya Israel. Dan kita akan lihat jawaban Raja Bani Amon, ini sebetulnya jawaban yang, sebetulnya buat Yefta ini jawaban yang kalau bahasa Jermannya nyesek. Do you know nyesek? Jawaban yang nggak enak di hati. Jawaban yang buat hati ini nggak enak sebetulnya. Karena gini jawabannya Bani Amon.
Raja Bani Amon kepada Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Raja Amon berkata, no, it's not about you. Yang aku perangi adalah bangsa Israel. Yang aku perangi adalah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, don't take everything personal. Jangan jadi orang yang sensi. Apa-apa merasa bahwa ini nyinggung aku nih. Ini ngomongin aku nih. Jangan jadi orang yang merasa nggak aman Bapak Ibu Saudara. Merasa amanlah di dalam Tuhan. Merasa amanlah di rumah Tuhan. Merasa amanlah di kelompok sel kita. Merasa amanlah di keluarga kita. Merasa amanlah di CG kita. Jangan setiap kali ada orang yang ngomong kemudian kita merasa, wah ini firman Tuhan dibagikan, wah ini ngerasanin aku nih. Wah kerasan itu bahasa apa? Ini tuh sedang nyindir aku nih, ini kayaknya lagi nyerang aku dan yang lain sebagainya. Yefta ngomong, apa urusanmu dengan aku? Sehingga kau mendatangi aku untuk memerangi negeriku. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita merasa seperti itu? Seringkali. Karena ada masa lalu yang gak beres dalam hidup kita. Karena ada trauma di masa lalu. Karena ada ketertolaan di masa lalu. Karena ada luka di masa lalu. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Rasa aman dan penerimaan itu gak bisa kita harapkan dan kita ini dapatkan dari luar. Tapi itu adalah hasil yang muncul dari dalam hati kita. Ketika kita ini menerima kasih Tuhan. Orang yang gak bisa lepas dari masa lalu, seberapapun dia ingin berusaha, dia gak akan bisa kemana-mana. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Masa lalu ini susah untuk dilepaskan sih. Kenapa? Karena selain ada trauma, tapi juga ada masa yang bahagia di situ. Ada memori yang manis juga di sana. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, masa lalu itu nggak pernah kemana-mana. Dan kalau kita nggak lepaskan masa lalu, bukan masa lalu yang mengikat kita, tapi kita yang mengikatkan diri pada masa lalu. Masa lalu akan ada di sini, padahal kita ingin ke sana. Ketika kita tidak bisa melepaskan masa lalu, kita akan jadi orang-orang yang mengikatkan diri dengan masa lalu. Ada banyak orang berkata, aku ingin berubah. Aku mau berubah. Bahkan ada banyak orang yang berusaha untuk berubah. Tapi dia tidak bisa berubah dan dia tidak bisa maju. Why? Karena dia tidak bisa lepaskan dari masa lalu. Dia ingat bagaimana orang lain memperlakukan dia. Dia ingat bagaimana orang tertentu mengata-ngatain dia. Dia ingat penolakan yang ini. Dia ingat ketidakpenerimaan yang ini. Ada banyak orang yang nggak mau pelayanan, ada orang yang nggak banyak, ada beberapa orang yang nggak mau maju di dalam Tuhan karena mungkin pernah punya pengalaman yang nggak enak di sana. Aku nggak mau cegi-cegian, aku nggak mau masuk dalam komsel karena mereka punya pengalaman yang nggak baik di sana. Aku nggak mau maju di dalam Tuhan, aku nggak mau maju, aku nggak mau begini dan nggak mau begitu karena punya pengalaman di masa lalu. Saya nggak berkata ini untuk orang lain, tapi izinkan hari ini kita memeriksa hati kita. Izinkan hari ini Roh Kudus menerangi hati kita. Apakah ada masa lalu yang masih belum kita lepaskan di sana? Sama seperti Tuhan gak peduli sama masa lalunya Yefta, Tuhan juga gak peduli sama masa lalu kita. Yang Tuhan ingin adalah pemakaian di masa depan. Gak usah dibuka Bapak Ibu Saudara, Mika pasal yang ke-7 ayat 18 berkata demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Satu obatnya. Akui, bereskan, tinggalkan masa lalu kita. Kalau Anda perlu pertolongan orang lain, datang kepada pemimpin, datang kepada CGL-mu. Kalau ada seorang CGL, ada seorang pemimpin, datang kepada otoritas yang ada di atasmu. Akui semuanya, bereskan dan minta didoakan. Anda perlu untuk melepas itu Bapak Ibu Saudara. Anda perlu untuk melepas masa lalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita nggak punya cukup waktu untuk kita bisa selesaikan semua ayat per ayat sampai selesai. Kita akan langsung cepat aja.
Kalau kita tidak pernah bereskan masa lalu, ini akan terus berlanjut. Dan ini akan terus berlangsung. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, Yefta tidak pernah keluar dari sana. Dia selalu ingin membuktikan diri, dia nggak bisa lepaskan masa lalu. Setiap kali dia mau moving forward, dia ingat segala sesuatu yang menyakitkan di masa yang lalu ini. Sampai satu titik dia membuat sebuah keputusan yang ceroboh. Apa itu? Dia bersumpah, kalau aku menang perang, siapapun yang keluar dari rumahku pertama kali untuk menyambut aku, dia akan kupersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Come on Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir hati-hati saja, Anda bisa bayangkan kalau kita ini menang tender besar, kita ini mendapatkan proyek yang luar biasa. Kemudian kita pulang pertama kali dan memberitakan berita sukacita ini. Anda pikir siapa yang pertama kali akan menyambut setiap kita dan menyelamatin kita? Ya pasti keluarga kita. Nggak mungkin yang pertama kali keluar adalah kambing dan domba. Yang keluar ya keluarganya Yefta. Nah yang keluar itu anak satu-satunya. Dan tahu nggak, kalau kita tidak bisa lepaskan masa lalu itu, kita tidak bisa bereskan masa lalu itu, akan sampai satu titik hati kita begitu kerasnya, sampai seolah-olah no turning back. Saya punya 2 putri. Kata orang sih, dan saya sendiri juga merasakan, anak perempuan itu spesial di hati. Bagi papa ya. Bagi papa anak perempuan itu spesial di hati. Semua anak, semua sayang sih, semua dekat. Semua kita punya rencana dan punya mimpi indah buat mereka. Tapi anak perempuan itu spesial di hati. Itu dearest di hati. Itu kayak ya spesial lah. Itu saya suka ngomong sama anak-anak saya, kamu ini prinsesnya Bapak. Ini prinsesnya Bapak. Ini bisa bayangkan ini anak satu-satunya. Dan dia berkata begini. Yefta berkata, aduh anakku kamu ini mencelakakan aku karena gara-gara kamu akhirnya aku mengalami duka cita. Kenapa kamu yang keluar lebih dulu? Saya bisa bayangkan kalau saya jadi anaknya Yefta, saya akan berkata, loh, lah papa pikir siapa yang akan keluar duluan menyambut kemenangan papa? Tapi ini anak perempuan ya, anak perempuan itu hatinya itu beda. Dan saya gak bisa bayangkan ada seorang papa yang bisa begitu keras hatinya, bahkan sampai ketika anaknya berkata, it's okay papa, kalau itu memang yang papa mau, kalau ini memang demi papa, it's okay papa, I will die for you. Saya gak bisa bayangkan hati seperti apa. Kalau sampai ada seorang papa yang mengizinkan anak perempuannya berkorban demi dirinya. Saya yakin kalau Yefta ini sebetulnya ingin berteriak, dia berkata, aku tidak ingin ada di posisi ini. Tapi sampai satu titik, ketika kita tidak bisa lepaskan masa lalu kita, ketika hati kita ini akan menjadi begitu kerasnya, sampai seolah-olah nggak ada yang bisa diubahkan dari hidup kita. Sampai seolah-olah Tuhan tidak punya ruang untuk bentuk kehidupan kita. Sampai seolah-olah nggak ada karakter lagi yang bisa muncul di sana. Dan tahu nggak, kalau sudah satu anak perempuannya, satu-satunya anak perempuannya ini dikorbankan, apalagi nasib 42.000 suku Efraim berikutnya yang bikin gara-gara sama Yefta. Hakim-hakim pasal yang ke-12 Anda akan lihat, setelah itu suku Efraim, ya memang suku Efraim ini kalau kita baca ceritanya sih memang, bahasa Jermannya bocengli memang. Kelihatannya bisa menjengkelkan. 42.000 suku Efraim dihabisin sama Yefta. Anda bisa lihat, dia sampai ke puncak, tapi dia gak bisa menikmati puncak. Ada banyak darah di sana. Bapak Ibu Saudara. Tuhan memunculkan karakter ilahi dalam hidup kita. Bereskan itu. Yefta ini kan korban. Kasihan, dia itu begitu kan karena orang-orang dulu memperlakukan dia seperti itu. Ini kan cuma dari satu peristiwa, kemudian akhirnya muncul peristiwa lain, sampai akhirnya no turning back seolah-olah buat Yefta. Oke. Gimana tentang Yusuf? Yusuf juga ditolak loh. Kalau dia diusir, Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya.
Sampai Yehuda yang muncul berkata, nggak usah dibunuh deh, dijual aja. Dia dijual, dibeli sama Potifar. Dia berusaha untuk tetap jadi orang yang benar. Difitnah sama istri tuan, di mana dia mengabdi, di mana dia taruh semua hidupnya, di mana dia abdikan seluruh dirinya untuk kemajuan tuannya. Kalau enggak gara-gara Yusuf, Potifar diberkati. Dia lepas, dia rela untuk keluarganya, tuannya diberkati dan akhirnya dia difitnah. Sampai difitnah pun dia masuk dalam penjara. Di penjara yang paling bawah, dia kembali ketemu juru roti dan juru minum. Di PHP lagi, dilupakan, dikasih pengharapan palsu sama juru minuman raja. Sampai akhirnya satu titik, ketika Yusuf naik, dia jadi pemimpin. Perhatikan ini. Dia punya masa lalu yang gak baik. Dia punya masa lalu yang pahit. Dia punya satu peristiwa demi satu peristiwa demi satu peristiwa yang gak enak dalam kehidupannya. PAW, musik penyembah bisa bantu saya naik ke atas. Tapi apa respon Yusuf ketika saudara-saudaranya datang? Yefta ketika tua-tua Gilead datang, ketika masa terdesak kamu datang ke sini, suruh aku balik untuk perang. Yusuf tidak begitu tuh. Ketika saudara-saudaranya datang, dijamu makan, dan dia memang buat skenario sih, tapi skenario ini adalah untuk menunjukkan dirinya, untuk pengen lihat mereka seperti apa kondisinya, dan pada akhirnya dia membawa Yusuf kembali. Membawa seluruh keluarganya termasuk Yakub ayahnya datang ke Mesir. Dia taruh di tempat yang terbaik. Dia ngomong sama saudara-saudaranya, tenang, ini aku adikmu, dan aku datang ke sini bukan mau membalas kalian, tapi justru memang aku datang ke sini karena ada rencana Tuhan. Tuhan memelihara hidupku. Bisa lihat gak? Hal buruk terjadi dalam kehidupannya, tapi dia tidak letakkan visi pribadinya dia di atas visi Tuhan. Dia tetap ngomong, Tuhan yang mengutus aku ke sini untuk mendahului kalian, untuk memelihara kehidupan kalian. Bisa lihat gak bedanya? Dia tidak taruh visi pribadinya dia di atas visinya Tuhan dalam kehidupan dia. Yusuf sama sih. Bahkan sampai saat-saat terakhir pun ketika papanya mati, mereka tetap ngomong, mereka buat skenario lagi. Sebelum papa meninggal, papa pesen loh supaya baik-baik sama kita. Yusuf ngomong, tenanglah, aku tetap akan pelihara kalian kok. Tidak jadi masalah. Tahu Bapak Ibu Saudara? Bukan peristiwanya yang perlu. Tapi bagaimana kita meresponi peristiwa itu. Bukan situasi dan kondisinya yang perlu. Tapi bagaimana kita meresponi setiap situasi dan kondisi yang ada. Karakter ini muncul bukan karena dari peristiwanya, tapi karakter ini muncul dari bagaimana kita meresponi segala sesuatu. Bagaimana respon kita hari ini? Apakah kita meresponi dengan benar? Ataukah kita menjadi seperti Yefta? Saya berdoa, setiap kita hari ini, siapapun kita dimanapun kita berada, ayo kita sama-sama siapkan hati, masuk dalam hadirat Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kalau mungkin di rumah saat ini Anda sedang beribadah bersama-sama, mungkin suami dan istri atau mungkin ada orang tua dan anak di situ. Ayo, jadikan momen ini jadi momen di mana kita terbuka sama Tuhan. Selesaikan masa lalu. Kalau ada sesuatu yang nggak benar di situ, yang mungkin menghalangi karakter ilahi itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bereskan di situ. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu, dengan uratu kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan ingin memakai kehidupan setiap kita, Tuhan ingin mengurapi kita, Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin memberikan kemenangan, dan Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup setiap kita. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk mengalami semua itu? Ataukah kita selama ini masih menggenggam segala sesuatu yang membuat kita ini terhalang untuk mengalami semua itu? Apakah hari-hari ini kita setia di dalam setiap proses yang ada? Atau kita ini ada dalam proses sih, tapi kita negative thinking. Kita ada dalam proses sih, tapi kita selalu gandeng dan kita selalu pegang masa lalu kita. Mungkin itu perkataan orang, mungkin itu tindakan orang. Yang orang itu sudah lakukan dulu, tapi kita sendiri yang izinkan orang ini melakukan terus-menerus dalam kehidupan setiap kita. Peristiwanya sekali, tapi ketika kita nggak bisa lepaskan, tahu nggak? Seolah-olah kita sendiri yang cemplungkan diri kita supaya peristiwa itu terjadi berulang-ulang dalam hidup kita. Orang yang nggak bisa melepaskan masa lalu, orang itu adalah orang yang mencemplungkan dirinya terus ke dalam sumur itu. Sama seperti ketika Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur itu, peristiwanya sekali. Tapi kalau Yusuf tidak bisa lepas itu, kemanapun Yusuf pergi, Yusuf bisa ada di rumah Potifar, orangnya ada di sana, hatinya ada di sumur. Kenapa Yusuf ketika ada di penjara yang paling bawah, tapi dia bisa melihat segala sesuatu yang baik karena hatinya sudah keluar dari sumur itu. Dia nggak melihat penjara ini sebagai peristiwa di mana dia dulu kemarin mirip seperti kecemplung itu. Dia nggak melihat sama seperti Yefta melihat peristiwa penyerangan ini sama seperti ketika zaman dulu keluarganya menyerang dia. Walaupun Raja Bani Amon sudah ngomong nih, ini karena bangsa Israel bukan karena kamu. It's not personal. It's not personal. Jangan izinkan masa lalu menghalangi kita untuk mendapatkan berkat dan pemakaian Tuhan yang besar. Saya ingin berdoa bagi setiap Anda yang ingin lepas dari masa lalu dan mau berkata, aku mau jadi seperti Engkau Yesus, disempurnakan selalu, karakter ilahi muncul, sehingga Engkau bisa memakaiku dengan kehidupan dengan makin luar biasa. Orang yang seperti itu, lupakan dulu siapa dia ada kanan kiri kita. Mungkin itu pasangan kita, ini pribadi lepas pribadi. Tapi kalau itu Anda, maukah Anda mengampuni orang itu? Maukah Anda mengampuni peristiwa itu? Aku sudah ampuni kok, tapi itu loh, aku masih ingat-ingat loh. Dan ketika ingat-ingat itu aku masih sakit loh. Oke Bapak Ibu Saudara, selesaikan hari ini. Berikutnya kalau ingatan itu muncul lagi, usir pikiran itu dalam nama Yesus. Karena itu berarti intimidasi. Kalau kita selesaikan hari ini, kalau anak itu memerdekakan, kalau Yesus memerdekakan setiap kita, maka kita benar-benar merdeka. Sisanya adalah intimidasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda sudah berdoa berkali-kali, jadikan ini sebagai doa kita yang terakhir. Kalau Anda belum pernah juga, jadikan ini doa kita yang pertama. Setelah ini, begitu ingatan itu datang kembali, usir ingatan itu, perkatakan, tenanglah jiwaku, aku sudah mengampuni, aku sudah mengucapkan berkat, I will move on. Ada rencana Tuhan yang terlalu indah bagiku. Semua pengalaman pahit kemarin, fine, I learn something. Aku belajar sesuatu. Aku akan tetap mengasihi Tuhan. Dan aku tetap mengasihi sesama. Aku akan tetap mengasihi orang itu. Tapi aku akan belajar untuk aku tidak jatuh ke hal yang sama 2 kali. But I will move on. Sebelum itu, kita doa sama-sama yuk.
Mungkin kalau ada orang yang mau kita ampuni, hari ini pribadi lepas pribadi. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kira nama para yasyakara nama kira pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang harus kita ampuni, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau ampuni orang itu, sebutkan namanya. Tuhan aku mau ampuni orang itu, sebutkan namanya. Kalau ada peristiwa yang menyakiti hati kita, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau ampuni Tuhan, aku mau lupakan peristiwa itu. Aku mau mengampuni orang yang melakukan itu. Tuhan aku mau mengampuni diriku sendiri yang melakukan kesalahan yang salah. Aku melakukan kesalahan yang fatal. Sama seperti aku mau mengampuni orang lain, aku mau mengampuni diriku sendiri. Hari ini juga selesai semua penyesalan yang ada. Hari ini juga selesai semua luka yang ada. Dan biarlah hari ini juga kasih Tuhan itu memulihkan setiap kita. Kasih Tuhan yang sempurna itu memulihkan setiap kita. Oh nama Tuhan jamah setiap mereka. Tuhan lawan setiap mereka. Berikan mereka kemampuan untuk bisa mengampuni. Berikan mereka kemampuan untuk bisa melupakan. Berikan mereka kemampuan untuk mereka bisa mengampuni orang-orang tertentu, terutama mengampuni diri mereka sendiri. Haleluya, haleluya. Oh nama ya syakara memuliakan. Nah, katakan sama-sama, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus. Sempurnakan kehidupan setiap kami Tuhan. Sempurnakan karakter-karakter kami. Sampai segala sesuatu yang ilahi itu muncul dari dalam diri kami. Oh nama namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kasih yang sempurna daripada Tuhan memulihkan hati setiap kita. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan selalu menuntun, menyertai kita di dalam setiap proses yang ada. Jangan pernah negatif thinking. Dahulukan prioritas visi ya Tuhan. Maka Dia akan menyempurnakan segala sesuatu dalam kehidupan setiap kita dan menuntun langkah kita di jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap aspek hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hey!